Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarah intelektual Imam Ahmad bin Hambal dan metode dalam penyelesaian masalah hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zidan Akbar dan rekan saya Muhammad Dajasiro. Kemudian Kamila Ramadhani Toibatunisa, Naura Biolja. Lanjut ke pembahasan, yakni di biografi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal yang memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Hambal Ibnu Hilal Asy-Syaibani dan lebih dikenal sebagai Ibnu Hambal, merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam sebagai pencetus mazhab Hambali yang juga dikenal di Indonesia. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yang kemudian beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota yang sama hingga beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Konsep pemikiran hukum Islam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad memberikan kontribusi besar bagi umat Islam, terutama dalam pengumpulan dan penyusunan hadis secara sistematis dalam kitab Musnad berdasarkan nama sahabat periwayat. Ketelitian beliau dalam meneliti hadis membantu membersihkan hadis dari pemalsuan, sehingga hadis dan sunnah Rasulullah terpelihara dengan baik. Dalam bidang fikih, beliau menolak pendapat yang hanya berdasarkan pemikiran tanpa landasan Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dikenal sebagai mazhab Hanbali. Beliau menekankan pentingnya semangat anti terhadap arayu, pemikiran atau filsafat dengan landasan logik. Kemudian pembahasan selanjutnya. metode Imam Ahmad bin Hambal dalam penyelesaian hukum Islam. Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan hukum fikih berpegang pada urutan prioritas. Yang pertama, nas Al-Quran dan hadis. Ini adalah sumber utama dan mengesampingkan dasar hukum lain seperti amalan, pendapat, ataupun kias yang menyelisihinya. Yang kedua, fatwa sahabat dipilih jika tidak ada jawaban dalam nas, terutama fatwa yang tidak ada perbedaan pendapat di antara sahabat. Yang ketiga, memilih pendapat sahabat yang diperselisihkan. Jika ada perbedaan pendapat sahabat, dipilih yang paling sesuai dengan nas. Yang keempat, hadis mursal dan doif atau hasan digunakan setelah fatwa sahabat jika tidak ada jawaban di asas sebelumnya, dengan catatan hadis doif yang dimaksud bukan hadis maudhu atau palsu. Yang kelima, kias menjadi pilihan terakhir jika tidak ada jawaban di 4 asas sebelumnya, dengan mempertimbangkan ilat atau sebab dan hikmah tujuan atau hukum. Selanjutnya, Pengaruh mazhab Hambali dalam pemikiran Islam. Yang pertama, sufisme. Meskipun mazhab Hambali dikenal dengan pendekatan literalnya terhadap teks-teks suci, terdapat hubungan yang kompleks antara mazhab ini dan tradisi sufisme. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hambali memiliki fleksibilitas dalam menerima aspek-aspek spiritual Islam selama tidak bertentangan dengan nas. Yang kedua, unsur kemodernan dalam mazhab Hambali. Pemikiran Imam Ahmad dan tokoh mazhab mengembangkan pendekatan rasional dalam beberapa aspek. Menarik banyak pengikut. Ibnu Taimiyah contohnya mendorong kembali ke sumber utama sebagai reformasi. Yang ketiga, penerapan di Arab Saudi mazhab resmi negara. Kurikulum pendidikan agama didasarkan pada fikih Hambali dan kitab karya Ibnu Taimiyah, membentuk sistem hukum dan pendidikan. 4. Pengaruh pada gerakan Salafi. Pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi rujukan utama ulama Salafi dalam fatwa dan fikih ibadah. Yang kelima, pengaruh dalam fikih, menekankan pemahaman literal, konservatif, menolak ra'yu, dan menggunakan kias terbatas dengan fokus pada ibadah sesuai nas. Yang keenam, kontribusi literatur hadis. Imam Ahmad menyusun Musnad Ahmad atau lebih dari 30.000 hadis, referensi penting dalam studi hadis dan fikih. Yang ketujuh, pengaruh dalam teologi Islam. Pendekatan tradisionalis menolak penafsiran alegoris sifat Allah, berpegang pada makna literal untuk menjaga kemurnian akidah. Yang kedelapan, peran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengembangkan pemikiran kembali ke Al-Quran dan Sunnah, menolak bid'ah, mempengaruhi gerakan pemurnian Islam dan menjadi rujukan Salafi. Ibnu Taimiyah menekankan ijtihad dan menolak taklid buta. itu tadi adalah pembahasan yang kami sampaikan. Kemudian lanjut pada kesimpulan, yakni
Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu fikih, hadis, dan teologi Islam. Sebagai pendiri mazhab Hambali, beliau dikenal dengan keteguhannya dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam. Prinsipnya yang kokoh dan dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadikannya sosok yang dihormati, terutama setelah melewati berbagai ujian berat dalam hidupnya, termasuk peristiwa mihnah. Keteguhan Imam Ahmad bin Hambal dalam mempertahankan ajaran Islam terlihat dalam sikapnya terhadap persoalan khalq Al-Quran atau pemakhulkan Al-Quran, di mana beliau lebih memilih menerima hukuman daripada mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.